Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Kiara Anhala Donika Putri dari MAN 2 Sragen, Jawa Tengah. Saya akan meresensikan buku Hafalan Sholat Delisa yang ditulis oleh Terelie. Diterbitkan pada tahun 2021 oleh PT Sabak Grip Nusantara dengan halaman yang berjumlah 290. Terelie menghadirkan kisah yang terinspirasi dari peristiwa nyata dalam novel Hafalan Sholat Delisa, yaitu tsunami Aceh pada tahun 2004, sehingga membuat cerita terasa semakin kuat dan emosional. Hafalan Sholat Delisa menceritakan Delisa sebagai tokoh utama yang merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara yang tinggal bersama uminya di sebuah desa pesisir Aceh. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, polos, dan penuh semangat. Suatu hari, Umi menjanjikan sebuah kalung jika Delisa berhasil menghafal sebuah bacaan sholat. Janji tersebut membuat Delisa berusaha keras menghafal satu demi satu bacaan sholat, meskipun sering tertukar-tukar. Ketika Delisa hampir menyelesaikan hafalannya, bencana tsunami melanda kampungnya. Rumah mereka hancur dan keluarga Delisa meninggal dunia. Delisa berhasil selamat, tetapi mengalami luka parah hingga harus kehilangan satu kakinya. Ia kemudian dirawat di rumah sakit dan menjalani masa pemulihan yang panjang. Selain itu, ia juga kehilangan hafalan sholat yang telah dipelajarinya. Saat di rumah sakit, Delisa bertemu dengan seorang tentara asing bernama Smith yang menunjukkan perhatian besar kepadanya. Smith memperlakukan Delisa dengan penuh kasih sayang seolah-olah ia adalah anaknya sendiri. Seiring waktu, Delisa mulai memahami bahwa hadiah yang dahulu ia harapkan bukan tujuan utama dari hafalan sholatnya. Ia menyadari bahwa sholat bukan sekedar rangkaian bacaan, melainkan sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan memperoleh ketenangan hati. Hafalan sholat yang dulu ia anggap sebagai jalan mendapatkan kalung, berubah menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kenyataan hidup yang berat. Alur cerita dalam novel ini berjalan maju dan berkembang secara bertahap. Konflik ringan tentang kesulitan menghafal bacaan sholat perlahan berubah menjadi konflik besar berupa bencana alam yang mengubah kehidupan tokoh utama. Bahasa yang digunakan pengarang relatif sederhana dan mudah dipahami, tetapi tetap mampu menyampaikan makna yang dalam. Nilai religius tidak disampaikan melalui ceramah, melainkan melalui pengalaman hidup tokoh. Pembaca diajak memahami makna ibadah melalui pengalaman tokoh dalam cerita, bukan melalui nasihat yang disampaikan secara langsung. Kelebihan utama novel ini terletak pada kekuatan pesan moralnya. Tokoh Delisa digambarkan konsisten sebagai anak yang tulus dan takbah. Namun, novel ini memiliki kelemahan pada keseimbangan alur. Bagian awal alur terasa cukup lambat karena banyak menggambarkan aktivitas sehari-hari Delisa, sedangkan bagian akhir terasa lebih cepat. Novel ini layak dibaca oleh semua kalangan, terutama pelajar, karena tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran tentang cara menghadapi ujian hidup dengan sikap yang lebih dewasa. Melalui pelajaran Delisa, pembaca diajak untuk memahami bahwa setiap ujian hidup bukanlah akhir, melainkan proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Anak Sragen tidak hanya bermimpi, tetapi juga mewujudkannya dengan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.